Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo Ki Abdul Hamid, saya hormati Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Dr. Ilhamullah Asmoro Kondi, itu tadi gelarnya sudah berderet-deret. Sebetulnya beliau ini doktor, belakangnya ada apa lagi itu MA, saya tambahi DST, itu bukan dan seterusnya, tapi doktor siap tambah. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, doktor yang pakai sekolah ini, Dr. Amin Said Husni, Wakil Sekretaris Wilayah, Dr. Babu Juwarto, Profesor Doktor. Ini profesor pakai F atau pakai P? Jangan-jangan profesor. Pertolan Pemuda Ansor. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Probolinggo, Kiai Teguh Mahameru dan Hasan, para tamu undangan, ada pimpinan PCNU Kota Probolinggo, PCNU Keraksaan, dari para pejabat pemerintah daerah, baik sipil, TNI maupun Polri. Tadi Pak Sekda sudah pamit dan saya sudah pesan titip salam kepada Pak Bupati, dan supaya disampaikan bahwa panitia masih ngutang 15 juta dan sudah saya talami sebagian. Jadi kalau Pak Bupati nanti mau nambal, jelas alamatnya. Para tamu dari ormas-ormas, jajaran PCNU Kabupaten Probolinggo, baik Syuriah maupun Tanfidiyah, kader-kader NU, para pimpinan MBC dan ranting yang hadir, yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah saya bisa merasakan semangat dan kebanggaan yang luar biasa dari PCNU Probolinggo dalam pelantikan hari ini. Sampai-sampai ada berita acara pelantikan, ada serah terima jabatan seperti itu. Saya tidak tahu periode kemarin dilakukan juga apa enggak itu. Ya, alhamdulillah ini semangatnya udah kayak semangat Parliman saja. Itu saya lihat penanda tanganan berita acara itu kayak wali sama ngantennya gitu. Nah ini memang penting ya, penting sekali bahwa tamsil ini penting, bahwa terbentuknya kepengurusan
PCNU Kabupaten Probolinggo, apalagi sudah dilantik ini bukan sekedar baiat kepada organisasi, tapi juga akad. Bukan hanya baiat, tapi juga akad. Termasuk akad di antara sesama pengurus. Nah, sebagaimana akad nikah, namanya orang akad nikah memasuki rumah tangga, tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah, pasti. Jangan kasihin, dong gawe kopi keliru dikai uyah apa gimana gitu. Pasti ada aja masalah. Ada saja masalah. Tapi masalah apapun tidak boleh menjadi alasan untuk berpisah. Jadi kalau sudah ada pelantikan gini ya janganlah nanti ada saling pecat antara satu sama lain. Misalnya begitu itu jangan sampai. Harus ada akad ini ya. Masalah selesaikan bersama tapi jangan sampai pisah. Nah kalau ada masalah jadi alasan pisah, masalah ini jadi rondo semua. Repot. Ya, apalagi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari telah berpesan tandas sekali. Fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwah wal ajsad. Masuklah kalian semua ke dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Udkhuluha ay udkhulu hadhil jam'iyah bil mahabbati wal widad, dengan cinta dan kasih sayang di antara kalian semua. Wal ulfati wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Rukun dan bersatu. Rukun itu tidak berarti ada masalah, tidak ada masalah. Masalah ada, tapi rukun itu artinya masalahnya diselesaikan bersama. Mungkin salah satu ada kesalahan terhadap yang lain. Ya mari kita bicarakan kesalahannya apa, bagaimana memperbaikinya, tapi kita tetap rukun dan bersatu. Ini penting supaya jam'iyah ini tetap senantiasa utuh sepanjang zaman. Dan yang terakhir tentu saja wal ittisali bil arwah wal ajsad. Kalau ittisal bil ajsad kita sudah biasa. Orang NU ini kumpul-kumpul kayak begini ini bukan cuma pelantikan saja. Ya, bayi belum lahir aja kita sudah diajak kumpul 7 bulan. Nanti lahir kumpul lagi walimah tasmiyah, habis itu sunat kumpul lagi walimah khitan, habis itu kawin kumpul lagi, habis itu mati kumpul lagi gitu. Malah berhari-hari sampai 40 hari. Sudah mati setahun kumpul lagi full. Kumpul terus. Kalau ittisal bil ajsad kita biasa. Nah yang perlu terus kita bangkitkan kembali dan kita gelorakan adalah ittisal bil arwah. Mari kita saling menyambungkan diri di antara kita, di antara roh-roh kita. Bukan hanya jasad kita saja, tapi roh-roh kita. Saya sudah sering sampaikan di berbagai kesempatan bahwa saya titip kepada seluruh kader Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, titip ya, paling enggak sehari sekali saja menghadiahkan Fatihah untuk segenap ulama ihadil jam'iyah, ulama Nahdlatul Ulama, warijaliha dan tokoh-tokohnya, wakawadiriha dan kader-kadernya.
Iya, kalau kita lihat di kamus-kamus itu kader itu jamaknya kawadir. Padahal kalau apa namanya kalau dilihat bahasa Arab aslinya ya kawadir itu dari kadar ini kader-kader apa bangsa butek-butek ini kawadir. Tapi insya Allah ini kader-kader yang jernih dari Jamiah Nahdlatul Ulama wa jamaatihah itu saja jamaah Nahdlatul Ulama supaya kita semua ini bersambung. Karena insya Allah hadiah Fatihah itu akan menyambungkan roh kita satu sama lain. Itu sebabnya kalau tahlil, apalagi ziarah, kita menghadiahkan Fatihah. Supaya menyambungkan roh kita dengan yang kita tahlilkan. Fatihah itu tidak hanya boleh dihadiahkan ke orang mati saja. Kalau kita ziarah ke Syekh Asmoro Kondi hadiah Fatihah, boleh aja hadiah Fatihah ke Syekh Asmoro Kondi yang masih hidup ini gitu. Boleh. Karena Fatihah itu 5 quri'atlah. Kita niati untuk menyambungkan roh-roh kita. Insya Allah dengan begitu kita akan menikmati kehidupan berjamiah yang penuh kehangatan, yang harmonis, yang penuh semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Saya juga sangat berbesar hati dengan inisiatif-inisiatif yang tadi sudah kita lihat semua, termasuk peluncuran apa tadi namanya Nusa Pro, Nusa Pro. Ini Masya Allah, ini menunjukkan bahwa semangat untuk beradaptasi dan mengadopsi berbagai instrumen peralatan yang diperlukan untuk secara progresif mengejar masa depan yang lebih baik itu, ini sudah berkembang di kalangan PCNU Kabupaten Probolinggo ini, alhamdulillah. Bahkan sudah ada kolaborasi dengan UNU ya, UNUJA, Ustaz Nurul Jadid, Python, alhamdulillah. Ya. Memang kita tidak bisa tidak, kita harus memahami zaman ini. Kesadaran untuk memanfaatkan teknologi bagi pengelolaan dan pengembangan jamiah ini adalah salah satu tuntutan zaman. Kalau tidak, kita tertinggal dari perkembangan zaman. Apalagi harus diingat bahwa kita ini mewarisi jamiah raksasa. Ini jamiah bukan sekedar kayak majelis tahlilan. Jamiah raksasa luar biasa. Sekarang Nahdlatul Ulama itu menurut survei terakhir sudah ada 57,2% dari seluruh populasi Muslim mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama. Itu berarti 57% dari sekitar 260 juta orang. Berarti sudah lebih dari 130 juta warga, 130 juta. Dan kita ini sekarang sudah punya di samping 38 PWNU, 548 PCNU, kemudian sekitar 7.000 MBC seluruh Indonesia. Habis ini tepuk tangannya harus lebih keras. Sekitar 7.000 MBC dan 61.000 ranting seluruh Indonesia. Lebih keras.
Ya. Sementara itu kita ini juga kewarisan macam-macam unit layanan, lembaga-lembaga dan lain sebagainya. Sekarang ini ada lebih 28.000 pesantren mengaku berafiliasi kepada NU. Kita punya lebih dari 20.000 madrasah dan sekolah di lingkungan Ma'arif. Ngakunya Ma'arif pokoknya. Yang punya entah siapa, enggak tahu pokoknya. Terserah yang punya siapa, yang mengakunya Ma'arif semua. Itu lebih 20.000. Kita terakhir dalam satu pertemuan yang digelar oleh LPTNU PBNU, kita bisa kumpulkan 286 perguruan tinggi di lingkungan NU. Yang atas nama perkumpulan itu sudah 43 perguruan tinggi, yang lain-lain, pesantren-pesantren, yayasan-yayasan, dan lain-lain ini, seluruhnya ada 286 perguruan tinggi. Rumah sakit, wallahu alam, saya belum hafal datanya. Klinik-klinik pasti banyak sekali, karena setiap saya datang ke PC-PC, diberitahu bahwa di sini ada klinik, ada 4, ada 3. Walaupun ada cuma 1. Nah, saya belum dengar nih, Probolinggo punya berapa ini, saya belum dengar. Belum ada laporan, nanti saya tunggu laporannya. Begitu banyaknya, dan semuanya harus diurus. Semua harus diurus dengan tanggung jawab organisasi. Dan tidak mungkin ini diserahkan aja, udah tahu yang punyanya Probolinggo urus-urus sendiri lah, tidak tahu situ. Yang punyanya kota Probolinggo terserah, perasaan terserah, PB nggak mau tahu kan nggak boleh. Terus warga rantingnya gimana, bentuknya udah nggak tahu, PB silakan ngurus sendiri, tidak mungkin begitu. Semuanya harus dikelola dalam satu kesatuan keorganisasian secara nasional. Mulai dari PBNU sampai ke ranting dan mungkin sampai ke anak ranting. Semuanya harus bisa dikelola dalam satu kesatuan. Tidak boleh tidak. Sebab kalau PBNU misalnya sampai mengabaikan apapun dinamika yang ada di salah satu PCNU di seluruh Indonesia, itu namanya PBNU meninggalkan tanggung jawab. Meninggalkan tugas, istilah Inggrisnya itu dereliction of duty. Meninggalkan tugas, punya tugas tidak dikerjakan, itu namanya. Karena tugasnya PBNU untuk memperhatikan semua ini, bahkan sampai ke ranting. Apalagi mengabaikan berbagai macam dinamika. Surat tidak ditandatangani lama-lama itu aja sama dengan meninggalkan tugas, gitu loh. Ini semuanya harus diurus dengan serius. Nah, mengingat ukuran NU yang raksasa ini sedemikian besar, tidak mungkin lagi NU ini dikelola secara manual. Tidak mungkin lagi. Kemarin-kemarin itu kalau mau ada surat, apalagi SK PBNU itu harus ada karyawan yang lari-lari. Kadang-kadang, saya dulu Katib Am, dan saya tinggal di Rembang. Rois Amnya Kiai Ma'ruf Amin, tinggal di Jakarta. Itu kalau ada surat SK, itu karyawan harus naik bis dari Jakarta ke Rembang, cuma untuk minta tanda tangan saya. Dan berkas itu dikumpulkan beberapa bulan sehingga tumpuk gak karu-karuan, bisa pegel. Ini tidak mungkin lagi. Ngundang rapat misalnya, harus dikirim per pos, butuh berapa hari. Kalau cabang saja misalnya itu harus ada yang keliling nganter dari rumah ke rumah di antara pengurus yang mau diundang rapat. Ini tidak mungkin lagi. Itulah sebabnya maka PBNU membangun satu platform digital yang kemudian kita namai Digdaya NU, itu digital data dan layanan NU. Dan ini memang sudah menjadi keputusan
Kombes tentang pengembangan platform digital ini, dan sudah ada keputusan pleno, sehingga ini semua, ya sekarang alhamdulillah cabang-cabang sudah masuk dalam sistem digital, dan kita sudah merasakan manfaatnya. Bagaimana ini memperlancar berbagai macam urusan organisasi dan meningkatkan kinerjanya, ya. Dan sekarang sudah menjadi kebutuhan kita untuk segera memperluas layanan digital ini sampai ke MBC dan ranting. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah jadi mesin kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang akan kita cangkokkan ke dalam platform digital ini, sehingga banyak urusan bisa dibantu oleh artificial intelligence. Kemarin itu masih ada beberapa puluh cabang, ada 70 atau 80 cabang seluruh Indonesia yang kesulitan untuk masuk sistem hanya gara-gara susah nyari admin yang bisa mendaftarkan ke sistem. Sekarang kita sudah jadi mesin artificial intelligence itu yang bisa menggantikan fungsi admin. Sehingga jangan khawatir nanti MBC dan ranting nggak usah nyari admin, karena sudah ada artificial intelligence. Nanti akan kita bagi nomor WA yang nanti bisa masuk, bisa diajak komunikasi seperti chatting WA itu, apa saja kebutuhan-kebutuhan dalam administrasi kepengurusan. Insya Allah. Dan ini tidak lama lagi, sekarang sudah jalan, sudah beberapa ratus MBC yang masuk, sudah berapa ratus Pak Amin, laporan terakhir MBC yang masuk sistem, sudah 700 MBC masuk sistem, dan sebentar lagi, tidak lama lagi, kita akan perluas secara masif, karena nanti nomor itu akan dicangkokkan ke WhatsApp. Jadi kayak Meta, di WhatsApp itu sekarang akan ada Meta. Jadi itu nanti ada dikdaya di situ, sehingga nanti semua bisa menggunakan dengan mudah, insya Allah. Dan ini akan cepat sekali. Ini semua kita perlukan. Dan lebih dari itu, ini ada kader-kader dari Banom, Fatayat, Muslimat, Ansor, itu PNU, Pagar Nusa, Ishari ada nggak Ishari? Ada Ishari. Banyak ya, alhamdulillah. Ini satu-satunya Banom yang berkembang hanya di lingkungan Probolinggo dan sekitarnya, itu Ishari. Nah, ini semua harus kita jadikan satu. Jadi dalam satu sistem semesta digital NU. Jadi semesta digital NU. Kenapa? Karena kita harus bangun apa yang sekarang disebut sebagai NU Incorporated. Waduh, Probolinggo mudeng ora. NU itu harus menjadi satu kekuatan yang dipersatukan untuk bergerak bersama, berjuang bersama, karena kita menghadapi tantangan-tantangan raksasa yang terus berkembang setiap harinya. Sehingga tidak bisa tidak. Kita harus bangun wawasan ini. Kita harus bangun strategi, bukan hanya wawasan, strategi untuk membangun NU Incorporated. Semua elemen NU ini harus menjadi satu semua, bergerak bersama dalam strategi bersama, dalam gerakan bersama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ini harus diperjuangkan. Kalau tidak, kita akan tertinggal, dan kalau sudah tertinggal, maka akibatnya kita menghadapi resiko menjadi semakin tidak relevan, semakin tidak jelas gunanya. Wujuduhu ka'adamihi. Itu tidak relevan, itu artinya wujuduhu ka'adamihi. Wal'iyadzubillah summal iyad. Jadi tidak ada pilihan, harus kita lakukan. Nah, ini ada pantunnya ya. Sorme cono ulane
Jawa gelo wis ngono carane, gitu loh. Memang harus begitu. Dan kita sudah diingatkan sejak lama ini agak ada makalah yang sebetulnya masyhur sekali. Lama saya cari dari mana sumbernya, akhirnya saya dapat keterangan bahwa makalah ini berasal dari apa yang dianggap sebagai bagian dari hikmatu Ali Daud. Hikmah dari keluarga Daud alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini sebetulnya makalah ini berasal dari Shahifah Ibrahim. Ya, keterangan itu ada di kitab Bahjatul Majalis wa Unful Majalis wa Syahrul Zahin wal Hajiz, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Abdul Bar. Abdul Bar itu Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar Al-Andalusi Al-Maliki. Bagaimana makalah itu bunyinya? Alal aqil ayyakuna arifan bizamani malikan lilisani muqbilan bisya'ni. Orang yang akalnya jalan, orang cerdas itu kan akalnya jalan. Ini dibahas di kitab itu, dibahas di dalam babul akli wal hamqi, bab cerdas dan geblek. Babnya itu namanya bab cerdas dan geblek. Al-akil, orang yang otaknya jalan, akalnya jalan, semestinya dia memahami zamannya. Ini zaman kayak apa sih ini? Kita harus paham. Zaman ini berkembang seperti apa, tantangannya bagaimana, tantangan lokal, tantangan nasional, tantangan global seperti apa, kita harus paham. Kalau tidak paham, namanya otaknya tidak jalan, gitu loh. Al-aqil ayyakuna arifan bizaman. Malikan lisani, harus pintar di dalam menggunakan lisannya, ngomong nggak boleh sembarangan. Ngomong tidak boleh asal-asalan, harus penuh perhitungan, harus penuh perhitungan. Muqbilan bisya'ni, harus fokus kepada tujuan masa depan. Jangan mau diganggu, jangan mau dihalangi, jangan mau dicegah-cegah, jangan menyerah, dijegal, terus ke tujuan. Muqbilan bisya'ni, ini kalau akil. Kalau tidak begitu berarti hamil. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jajaran pengurus dan kader-kader PCNU Kabupaten Probolinggo, menjadi dasar harapan-harapan besar yang kami tanamkan, kami kami serahkan, kami pasrahkan, kami titipkan kepada PCNU Kabupaten Probolinggo ini. Karena PCNU Kabupaten Probolinggo ini diharapkan bukan hanya mampu membangun kontribusi-kontribusi yang positif bagi kader-kader dan warga NU di Probolinggo saja, di Kabupaten Probolinggo saja, dan ini berlaku juga untuk kota Probolinggo dan Kraksan. Tapi segala yang dilakukan oleh setiap cabang ini harus bisa menjadi kontribusi bagi keseluruhan pembangunan Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini secara nasional. Apa yang menjadi sukses di PCNU Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, begitu juga di kota di Kraksan ini, harus bisa menjadi inspirasi bagi PCNU di seluruh Indonesia. Apa yang menjadi kesulitan di setiap PC ini harus bisa dikomunikasikan untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran jalan keluar dari
teman-teman kita PCNU yang lain di bawah pendampingan yang dilakukan oleh PWNU dan kemudian oleh PBNU. Insya Allah dengan begini, maka kita bisa mengatakan bahwa masa depan NU adalah masa depan yang gemilang. Bahwa masa depan NU adalah masa depan kemuliaan. Bahwa masa depan NU adalah masa depan fi mardatillah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh